Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua, bahkan situasi dan keadaan ini bisa dikatakan terjadi hampir di seluruh belahan dunia pada hari-hari ini, di mana kita melewati hari-hari yang cukup panas dan lebih panas dari biasanya. Ada semacam ketidaknormalan dalam apa yang kita alami beberapa hari belakangan ini, beberapa hari terakhir ini, di mana sinar matahari terasa begitu lebih kuat dan lebih panas, lebih terik dari yang biasanya, sehingga pada sebagian kita tentu ini berdampak, memberi dampak yang kurang baik pada fisik kita, pada tubuh kita. Kita mungkin lebih sering menjadi lebih lelah daripada biasanya. Dan tentu seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa ini tentu saja harus kita yakini sebagai salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan ini adalah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, yang tentu bagi seorang mukmin yang selalu menggunakan akal fikirannya, menggunakan hati nuraninya, akan selalu menjadikan ini semua sebagai bahan renungan dan bahan tafakkur. Karena seorang mukmin, salah satu hal yang membedakan antara seorang mukmin dengan selain orang mukmin adalah bahwa seorang mukmin di sepanjang hayatnya dia akan selalu melewati kehidupan itu dengan tafakkur, dengan merenung dan mengambil, melihat apa pelajaran yang bisa diambil dari setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepada seorang mukmin, maka seorang mukmin itu tidak larut dalam kegembiraan, tidak larut dalam kesenangan mendapatkan limpahan harta atau mendapatkan kesenangan dunia. Dia akan bergembira secukupnya, dia akan senang secukupnya, tetapi tidak sampai pada level euforia yang berlebihan, sehingga kemudian membuat dia lupa untuk merenungkan, mentafakuri apa hikmah, apa pelajaran yang harus dia ambil dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, mengalami kesempitan hidup, mendapatkan musibah, mengalami kesedihan dalam hidupnya, maka kesedihan itu tidak perlu berlarut-larut, kesedihan itu secukupnya saja, kesedihan itu sewajarnya saja, karena pada akhirnya seorang mukmin akan menggunakan akal sehatnya dan menggunakan hatinya yang bersih untuk kembali menyadari bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, tetapi justru itulah yang terbaik bagi kita. Kita tidak menyadarinya sampai kemudian kita menjalani hidup ini sekian waktu, lalu kemudian pada satu titik barulah kita sadar bahwa inilah pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitulah
sikap seorang mukmin dalam melewati hari-harinya di dunia ini, semenjak dia bangun di subuh hari sampai kemudian terlelap dalam mimpinya, dalam tidurnya di malam hari, maka dia terus-menerus berusaha untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dia lalui. Nah, termasuklah di dalamnya apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang situasi dunia yang belakangan ini, beberapa hari belakangan ini terasa jauh lebih panas iklimnya daripada hari-hari yang sebelumnya. Tentu saja ini adalah merupakan salah satu bentuk, salah satu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita bahwa Dia Maha Kuasa untuk melakukan apa saja terhadap seluruh makhluknya, termasuk terhadap iklim yang ada di dunia ini. Ya, benar bahwa iklim panas yang belakangan ini terjadi tentu ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktor yang memicunya. Tetapi semua faktor-faktor pemicu itu, semua sebab-sebab itu pada akhirnya akan menjadi sebab dan pemicu belaka kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak berkehendak bahwa apa yang dipicu itu kemudian terjadi. Maka pada akhirnya semua akan kembali pada kekuasaan Allah, pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi hal itu. Ya, bahkan meskipun faktor-faktor pemicunya tidak wujud, tidak ada sekalipun. Ya, seperti yang kita ketahui bersama misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika api berkobar-kobar untuk membakar tubuh jasad Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan serta-merta tanpa ada pemicu, tanpa ada faktor penyebab, api itu kemudian menjadi dingin. Ya, secara teori ilmu fisika, secara teori ilmu kimia, atau secara teori ilmu apapun, kita tidak menemukan penjelasan apa yang menyebabkan api itu menjadi dingin, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki api itu menjadi dingin. Karena itu sekali lagi, apapun, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki hal itu terjadi, maka dia akan terjadi dengan atau tanpa faktor-faktor pemicunya, dengan atau tanpa faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Nah, ala kulli hal, sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apa yang kita alami pada hari-hari ini adalah tentu saja pesan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pesan itu hanya bisa ditangkap, hanya bisa difahami oleh orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, akal sehatnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri maupun pada saat duduk, wa ala junubihim, maupun pada saat mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka tidak hanya sekedar mengingat Allah, mereka tidak hanya sekedar berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi, tetapi mereka juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga mentafakuri, merenungkan
penciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, di mana proses penciptaan Allah di langit dan bumi ini tidak pernah berhenti. Sejak langit dan bumi ini diciptakan pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu dan bahkan jauh sebelum itu, proses penciptaan Allah di langit dan bumi tidak pernah berhenti. Setiap detik, setiap saat, selalu ada saja hal baru yang Allah ciptakan. Dan itu direnungkan oleh jiwa-jiwa yang beriman, oleh jiwa-jiwa yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah? Apa pelajaran? Apa ibrah yang bisa saya ambil dari kejadian-kejadian itu? Sehingga kemudian perenungan-perenungan itu pada akhirnya akan berujung pada satu dampak yang luar biasa terhadap keimanan seorang hamba. Semakin dia bertafakur, semakin dia merenung, maka semakin tebal, semakin kuat, dan semakin kokohlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada hari akhir. Sehingga di ujung itu, orang-orang yang melakukan ini semua tidak kuasa untuk menahan ungkapan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau betul-betul tidak menciptakan ini semua batilan, secara sia-sia, secara tidak punya arti. Semuanya ada artinya, semua ada maknanya, semua ada hikmahnya. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini semua dengan penuh taburan hikmah, dengan penuh taburan ibrah, dengan penuh taburan pelajaran. Faqina adzabannar. Karena itu ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Atas pengakuan kami ini ya Allah, atas pengakuan kami terhadap kemahakuasaan-Mu, atas zikir-zikir kami, atas tafakur-tafakur kami ini, maka lindungilah kami dari siksa neraka-Mu pada hari akhir. Dan itu sahabat-sahabat, setidaknya ada 9 hal yang penting untuk kita lakukan, mengiringi perjalanan kita bersama cuaca bumi yang semakin panas, mengiringi perjalanan kita melewati hari-hari yang panasnya tidak seperti biasanya. Mudah-mudahan dengan melakukan 9 hal ini, maka panas terik yang mungkin menyakiti jasad kita, yang mungkin menyiksa kita lebih dari biasanya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita melewati hari-hari yang panas ini bisa menjadi pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi salah satu jalan, bisa menjadi salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya pada yaumul akhir. Yang pertama, sahabat-sahabat mukminin mukminat, bahwa syiddatul har tudzakiru nar jahannam. Bahwa panas matahari, panas terik cuaca yang begini rupa hendaknya bisa mengingatkan kita tentang panasnya neraka jahanam. Salah satu pelajaran penting yang harus muncul dan hadir dalam kehidupan kita ketika menghadapi cuaca panas seperti ini adalah apa? Adalah menghadirkan panasnya neraka jahanam. Bahwa apa yang kita alami hari ini belum ada apa-apanya, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panas neraka jahanam yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang musyrik, untuk orang-orang yang fasik, untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har.
Ya, ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengatakan kepada teman-temannya, la tanfiru fil har. Janganlah kalian mau untuk keluar berjihad, keluar berperang di tengah cuaca yang sangat panas ini. Jadi mereka saling mendorong, saling memotivasi sesamanya orang-orang munafik untuk menjadikan cuaca yang panas sebagai alasan untuk tidak berangkat, tidak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa neraka jahanam itu jauh lebih panas dibandingkan panas terik yang sekarang kalian alami. Laukanu yafqahun, seandainya saja mereka mau menyadari hal tersebut. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa naru jahannam asyaddu harran, bahwa neraka jahanam yang Allah siapkan untuk para pendurhaka itu jauh lebih dahsyat panasnya, jauh lebih keras panasnya, jauh lebih menyiksa panasnya, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita alami hari ini. Tentu ini akan menjadi efek ganda bagi kita. Efek yang pertama, kalau kita menyadari bahwa panas yang kita alami hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panas neraka jahanam, maka itu semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kemudian waktunya mendorong kita untuk semakin banyak memperbaiki diri, semakin banyak memperbanyak amal soleh, semakin berusaha keras untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu efek yang pertama. Nah, efek yang kedua, kalau kita menyadari bahwa panas yang kita alami hari ini ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan panas yang Allah siapkan di dalam api neraka jahanam, maka perasaan itu, keyakinan itu akan meringankan perasaan kita, meringankan beban perasaan kita melewati hari-hari yang panas ini. Dan itu sudah terbukti, ya. Silahkan Anda meriset, ya, silahkan Anda mencari ya, penelitian yang terkait dengan ilmu psikologi tentang hal itu, tentang bagaimana seorang manusia ketika dia menghadirkan dalam pikirannya bahwa apa yang dia alami hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perkara atau sesuatu yang lebih berat daripada ini, maka itu jauh lebih meringankan bebannya secara psikologis. Dan itu tentu menjadi hiburan tersendiri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah seorang ulama salaf dikisahkan pada satu waktu dia mandi ya, dengan menggunakan air hangat. Kebetulan mungkin pada saat itu air hangat yang dia gunakan adalah air hangat yang cenderung panas. Ketika dia menuangkan air itu di kepalanya dan dia merasakan air itu cukup panas mengenai kepalanya, dia menangis. Ya. Sang ulama salaf ini kemudian menangis. Dia menangis, kenapa? Ketika ditanya kenapa dia menangis, dia katakan, "Dzakartu qaulahu ta'ala yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka yang dikatakan oleh Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dituangkan dari atas kepala mereka al-hamim, cairan panas yang terdiri dari darah ya, dan nanah yang sangat panas dituangkan ke atas kepala mereka, waliyadzubillah. Maka kita lihat bagaimana refleksi
refleksi seorang hamba yang soleh, ya bahkan bisa menghadirkan tentang akhirat meskipun dari peristiwa kecil yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa menghadirkan hal tersebut ya, dalam keseharian kita dalam melewati cuaca yang panas ini. Kemudian yang kedua, bahwa syiddatul har tudzakiru hararata mauqifi yaumil qiyamah. Cuaca panas yang sangat terik ini hendaknya bisa mengingatkan kita tentang betapa teriknya, betapa panasnya kondisi dan keadaan pada saat nanti kita berdiri dan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di mana pada saat itu Nabi SAW menjelaskan bahwa matahari akan didekatkan kepada kita, didekatkan di atas kepala kita semua. Sehingga kemudian keringat itu mengalir dengan begitu deras. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudni asy-syamsu atau tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalq." Matahari itu akan didekatkan pada hari kiamat dari makhluk, dari seluruh makhluk yang dikumpulkan pada hari itu. Hatta takuna minhum kamiqdari mailin atau milin. Sampai kemudian matahari itu hanya berjarak sekitar 1 mil saja dari atas kepala mereka. Lalu kemudian di dalam hadis itu juga kemudian Nabi SAW menggambarkan bagaimana manusia itu kemudian mengeluarkan keringat, mengeluarkan peluhnya begitu rupa, sehingga jumlah keringat yang keluar itu ya, sepadan dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Wa minhum may yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka, kata Nabi SAW, ada yang keringatnya hanya sampai pada kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila hiqwaihi, di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai kepada kedua pundaknya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang dibasahi atau bahkan dipenuhi oleh keringatnya sendiri sepenuh-penuhnya, artinya hampir bahkan mungkin keringat itu memenuhi dan menutupi seluruh tubuhnya. Waliyadzubillah, ya. Dan di situ Nabi SAW ya, dalam hadis itu Al-Miqdad mengatakan, wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ila fih, ya. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan, memberikan isyarat dengan tangannya ke arah mulut beliau. Maksudnya di antara manusia yang mungkin keringatnya, level keringatnya paling banyak itu adalah yang tertutupi sampai pada bagian mulutnya, waliyadzubillah. Maka sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami cuaca panas pada hari-hari ini, maka kita ingatlah di sana nanti akan ada situasi dan kondisi yang jauh lebih menakutkan, jauh lebih berat, jauh lebih payah, karena matahari didekatkan sedekat-dekatnya kepada kita, yang menyebabkan kita kemudian mengucurkan keringat dengan begitu deras, ya, dan semakin baik amalan kita, semakin baik catatan perjalanan kehidupan kita di dunia, maka semakin
minimlah, semakin kuranglah ya, cucuran keringat itu akan membasahi kita pada hari itu. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syiddatul har nafasun min jahannam. Kita harus ingat bahwa cuaca yang panas yang kita alami pada hari ini adalah satu hembusan saja. Satu hembusan saja yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan atau diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiha." Bahwa neraka itu pernah mengadu kepada Tuhannya. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'dhi ba'dha." Bahwa antara sebagian diriku ini saling memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha binafasain. Maka Allah pun mengizinkan Jahannam itu untuk menghembuskan nafasnya, ya. Menghembuskan nafasnya sebanyak 2 kali. Ya, nafasun fisyita, satu hembusan ya, pada musim dingin, wa nafasun fissaif, dan satu hembusan pada musim panas. Wa huwa asyaddu ma tajiduna minal har. Maka itulah yang kalian rasakan. Ya, panas yang begitu terik yang kalian rasakan di dunia ini. Pada musim panas, maka itulah ya, satu bagian hembusan nafas dari neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka itu menjadi bahan renungan bagi kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau satu hembusannya saja neraka itu sudah seperti ini menyiksanya bagi kita, sudah seperti ini membuat kita begitu down secara fisik, ya, sudah cukup mengganggu kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang kemudian tidak sekedar merasakan satu hembusan neraka jahanam, tetapi menjadi bahan bakar dari neraka jahanam itu sendiri, waliyadzubillah. Maka sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, ketika kita menyadari hal ini, maka setidaknya ada 2 efek penting yang kita harapkan. Yang pertama, bahwa dengan menyadari itu kita semakin takut kepada Allah, semakin memperbaiki diri, semakin menyiapkan diri untuk bisa dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bisa menyiapkan diri, melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita di sana. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih. Salah satu sifatnya adalah bahwa mereka selalu memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah, hindarkanlah kami azab jahannam, dari siksa azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, sungguhnya siksa jahannam itu kalau sudah mengenai, maka dia gharama, ya, dia sangat melekat, ya, dan tidak akan melepaskan makhluk hamba yang mendapatkan siksanya, waliyadzubillah. Lalu yang kedua, efek yang kedua yang kita harapkan, seperti yang tadi kita singgung, adalah bahwa dengan menyadari bahwa apa yang kita alami di dunia ini, panas, cuaca panas yang kita alami di dunia ini hanyalah
satu hembusan dari hembusan jahanam, maka itu sekali lagi, itu seharusnya bisa meringankan beban pikiran kita, beban psikologis kita, dan bisa menguatkan kita, lebih memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati hari-hari ini dengan lebih kuat, menghadapi cuaca panas ini dengan kekuatan hati yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, yang harus kita lakukan adalah la yajuzu sabbul har wa tadhammur minhu. Jadi cuaca ini memang panas, tetapi jangan sampai cuaca yang panas ini membuat kita tidak bisa menahan diri, sehingga kemudian kita mencela cuaca panas yang Allah takdirkan ini. Sehingga kemudian kita marah, mengungkapkan kemarahan, kekesalan atas takdir Allah yang membuat cuaca ini menjadi panas. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis, dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahr. Bahwa anak cucu Adam itu menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana yasubbud dahr, di mana dia mencela zaman, wa ana dahr, sementara akulah yang menciptakan zaman itu. Biyadiyal amr uqallibul laila wan nahar, kata Allah. Di tangankulah seluruh urusan dan akulah yang membolak-balikkan perjalanan malam dan siang. Nah, jadi kita tidak boleh mencela, tidak boleh mengutuk, tidak boleh membiarkan perasaan kesal, marah, jengkel atas cuaca yang panas ini. Kenapa? Karena itu artinya kita marah kepada yang menciptakan, kepada zat yang menakdirkan. Cuaca panas ini hadir dalam kehidupan kita. Meskipun bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan keluhan. Selama keluhan itu adalah keluhan yang standar. Katakanlah misalnya kita mengatakan, wah hari ini cuacanya panas juga ya. Itu tidak menjadi soal. Sekedar mengungkapkan perasaan bahwa cuaca ini panas. Sekedar mengungkapkan unek-unek. Sekedar menyalurkan apa yang terpendam di dalam hati bahwa cuaca ini cukup panas, cuaca ini cukup mengganggu, cuaca ini cukup berat bagi kita. Selama dia berada dalam batas yang wajar, itu sama sekali tidak menafikan keridhaan kita, penerimaan kita terhadap apa yang Allah takdirkan. Selama itu tidak sampai pada level kita kemudian mengutuk apa yang terjadi, menyalahkan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sekedar mendeskripsikan, sekedar menggambarkan bahwa hari ini cuaca panas, hari ini lebih panas dari sebelumnya, hari ini sangat terik, Misalnya ketika kita pulang dari rumah, kemudian kita mengatakan kepada istri kita, kepada pasangan kita, wah, tadi di jalan cuacanya panas sekali, lebih panas dari yang biasanya, maka itu tidak menjadi soal. Jadi itu yang keempat. Nah, yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, salah satu sunnah yang dianjurkan pada kita dalam cuaca seperti ini adalah al-ibrad bi salati zuhur, yaitu menunda salat zuhur, menunda pelaksanaan salat zuhur, terutama yang mengerjakannya di masjid, menunda sampai cuaca jauh lebih teduh daripada sebelumnya.
Itu makna dari al-ibrad ya. Al-ibrad itu artinya menunggu sampai cuaca lebih sejuk atau lebih dingin. Nah, tentu maksudnya adalah bukan menunggu sampai betul-betul dingin, tetapi maksudnya kalau sebelumnya adalah sangat terik, maka setidak-tidaknya kita menunggu sampai cuacanya atau kondisinya tidak ya lebih berkurang teriknya daripada sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah salah satu sunnah ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan bahwa kami pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Fa'arada al-mu'adzinu ay yu'adzina lidzuhur. Maka sang muadzin ingin mengumandangkan azan zuhur. Maka Nabi SAW pun mengatakan abrid. Abrid maksudnya tunggulah. Ya, tunggulah sampai kemudian cuaca atau panas terik ini lebih teduh dari sekarang. Maka setelah itu Nabi SAW pun mengatakan inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang terik itu adalah salah satu hembusan dari neraka jahanam. Fa idza ishtaddal harru fa abridu bisalah. Maka apabila panas itu sangat terik, maka sejukkanlah atau tunggulah sampai lebih teduh untuk bisa kemudian mengerjakan salat. Ya. Tentu saja ini sesuai dengan situasi dan kondisi ya, yang kita alami pada hari ini. Hukum asalnya bahwa yang terbaik adalah kita menyegerakan sholat itu pada awal waktunya. Ini adalah salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu perintah Nabi SAW untuk menunda sholat zuhur sampai cuaca lebih teduh, ini berlaku sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Kalau situasinya memang tidak memungkinkan untuk itu, maka lebih baik ditunda. Tetapi, wallahu a'lam, saya kira pada hari-hari ini, ya, terutama ketika masjid-masjid kita sudah dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara, ya, fasilitas penyejuk udara, ya, fasilitas AC ataupun kipas angin, maka saya kira kita kembali kepada hukum asalnya, yaitu bahwa hukum asalnya adalah dianjurkan kita untuk mengerjakan sholat itu pada awal waktunya. Wallahu a'lam. Tapi itu adalah sunnah, ya. Sunnah yang keempat atau yang kelima yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian bahwa cuaca panas seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan satu ibadah penting. Yaitu apa? Ibadatu saqyil ma'. Ibadah dalam bentuk memberi minum. Memberi minum atau memfasilitasi ya, pengadaan air minum ya, kepada yang membutuhkannya. Ini adalah satu amalan yang luar biasa nilainya. Ini adalah satu amal soleh yang luar biasa nilainya. Memberi minum. Memberi minum dalam bentuk apapun. Memberi minum ya dalam bentuk memfasilitasi penggalian sumur, terutama di tempat-tempat yang mengalami kekurangan air, ya, mengalami sangat minim ya, stok ketersediaan airnya. Ya, atau mungkin kalau di kota juga bisa dalam bentuk memberikan air minum kemasan ya, bagi yang membutuhkan, bagi saudara-saudara kita yang bekerja di lapangan, bagi para pejalan kaki, bagi siapa saja yang membutuhkan. Ya. Ini adalah salah satu ibadah ya, yang luar biasa nilainya, yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan menyiapkan dispenser misalnya ya, di masjid-masjid atau di sarana-sarana umum. Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, bahwa dia pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyus sadaqati a'jabu ilaik? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling mengagumkan atau paling menakjubkan, paling Anda sukai? Maka Nabi SAW mengatakan, al-ma', sedekah air. Menyedekahkan air, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, juga dari hadis Sa'ad bin Ubadah, dikisahkan bahwa ketika ibunda beliau meninggal dunia, maka Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Fa atasaddaqu anha, jadi apakah gerangan sedekah yang paling baik untuk aku berikan kepada beliau? Fa atasaddaqu anha, kata Sa'ad bin Ubadah, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya atau untuk ibu saya? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Maksudnya sedekahlah untuk ibumu atau sedekahlah atas nama ibumu. Lalu Sa'ad bin Ubadah bertanya lagi, fa ayyus sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling baik? Sedekah apakah yang paling utama untuk ibuku itu? Karena Nabi SAW mengatakan, saqiyul ma', berilah minum. Berilah minum. Berilah fasilitas untuk orang banyak bisa mendapatkan air minum. Maka disitulah kemudian Sa'ad menyiapkan sarana untuk penyediaan air yang kemudian dikenal di kota Madinah pada saat itu. Maka sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, Ibnu Battal rahimahullahu taala pernah mengatakan, saqiyul ma'i min a'zamil qurbati ila Allah taala. Memberi minum, kata beliau, adalah salah satu ibadah yang paling agung, yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ba'du tabi'in, ini masih perkataan Ibnu Battal, waqad qala ba'du tabi'in, sebagian ulama tabi'in pernah mengatakan, man kathurat dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, fa alaihi bisaqil ma', maka dia hendaknya memberi sedekah dalam bentuk memberi air kepada orang lain. Wa idza ghufirat dzunubul ladzi saqal kalb, dan apabila kita tahu bahwa ada orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi minum seekor anjing. Dalam kisah pelacur Bani Israel, kita semua tahu bagaimana pelacur itu memberi minum seekor anjing yang kehausan, lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tabi'in ini mengatakan, kalau pezina seperti itu saja dosanya diampuni oleh Allah lantaran memberi minum seekor anjing, fama dhannukum biman saqa rajulan mu'minan muwahhidan, lalu bagaimana pula dugaan kalian tentang orang yang memberi minum seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memberi minum seekor anjing saja dosa kita bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana kalau sedekah air minum kita itu dinikmati, diminum oleh seorang manusia mukmin, manusia beriman, manusia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil, jangan pelit untuk sekedar bersedekah dengan air minum. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh,
sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatu man ya'maluna fil har. Dalam cuaca yang panas seperti ini, maka ini adalah momentum bagi kita untuk menunjukkan kepedulian kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang bekerja di bawah terik matahari. Khususnya jika Anda adalah seorang atasan, jika Anda adalah seorang pemimpin atau pemilik usaha, maka Anda perlu memperhatikan ini. Ya, salah satu cara untuk membuktikan dan menunjukkan sifat kasih sayang yang ada dalam diri kita adalah dengan memberikan keringanan. Memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang bekerja dalam cuaca yang terik seperti itu, untuk tidak memberikan beban kerja yang berlebihan kepada mereka dalam kondisi yang sangat panas itu. Nah, sama dengan kasus yang tadi kita sebutkan, bahwa kalau seorang pelacur saja yang mempunyai sifat sayang kepada anjing yang kehausan, sehingga kemudian dia membantu meringankan kehausan anjing itu, maka bagaimana pula dengan kita yang insya Allah Anda semua adalah hamba-hamba Allah yang soleh? Bagaimana pula dengan Anda yang selama ini menjaga ibadah-ibadah Anda, menjaga amal-amal soleh Anda, menjaga diri Anda? Bagaimana pula balasan Allah untuk Anda jika Anda memberikan keringanan, kemudahan kepada orang-orang yang bekerja pada Anda, terutama dalam cuaca yang terik seperti ini. Kemudian yang kedelapan, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita, salah satu amal soleh dalam cuaca yang terik seperti ini adalah shaumut tatawwu', memperbanyak puasa sunnah. Terutama ketika dia dilakukan dalam cuaca seperti ini, karena kaidahnya mengatakan bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala yang kita dapatkan itu akan sepadan dengan beratnya kondisi dan situasi ketika kita melakukan ibadah tersebut. Tentu ini bergantung juga kepada kesiapan Anda secara fisik. Kalau Anda mempunyai kesiapan fisik yang cukup baik, maka tentu sangat dianjurkan Anda berpuasa pada cuaca yang panas ini, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah sahabat dan ulama tabi'in, di mana mereka justru berpuasa pada cuaca yang panas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa beliau berpuasa pada banyak atau sering berpuasa pada musim yang panas. Nah, begitu pula dengan putrinya, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga berpuasa pada cuaca yang sangat panas. Dan itu salah satu dorongan atau salah satu motivasinya adalah apa? Adalah untuk bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena aizamul ajr ma'izamil masyaqqah. Kata para ulama, aizamul ajri ma'izamil masyaqqah. Jadi besarnya pahala yang akan kita dapatkan itu sejalan dengan besarnya beban yang kita pikul ketika kita melakukan atau menjalankan ibadah tersebut. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat muslimin muslimat, salah satu sunnah yang juga bisa kita lakukan pada kondisi seperti ini adalah al-ightisal minal arq. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah kalau kemudian kita menjadi lebih sering mandi karena cuaca yang panas ini.
lebih sering mandi untuk menyegarkan diri, dan juga mungkin untuk menghilangkan bau badan akibat keringat yang bercucuran, ya, terutama ya, bagi kita yang akan sering menghadiri ya, ibadah-ibadah salat berjamaah di masjid, ya, salat 5 waktu dan salat Jumat, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk mandi, menghilangkan bau itu, ya, menghilangkan bau, membersihkan diri, dan tentu lebih membantu kita untuk meringankan ya, cuaca yang panas, ya, cuaca yang terik itu. Dan para ulama menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan satu bentuk pemborosan, ya, sebagaimana mungkin yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa sering mandi dalam kondisi begini ya boleh jadi menjadi satu bentuk kemubadziran. Ya. Justru sebaliknya, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan bahwa ya, salah satu kondisi yang dianjurkan bagi kita untuk mandi itu adalah inda taghayyuri al-badani bil araqi, ketika bau badan kita itu telah berubah menjadi tidak nyaman lantaran keringat yang begitu banyak mengucur ya dalam atau pada tubuh kita. Jadi mandi untuk menghilangkan bau badan itu justru adalah salah satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 hal yang penting untuk kita perhatikan dalam melewati hari-hari yang cukup panas, dan mudah-mudahan apa yang kita alami pada hari-hari ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua, sambil kita tentu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti yang lebih baik untuk kita semua pada hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.